Pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di oligopoli dan performa ekonomi. Kita tahu bahwa oligopoli sebagai salah satu bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna, dan oligopoli itu topiknya cenderung berkaitan sama konsentrasi industri ya, karena dia hanya terdiri dari beberapa perusahaan, itu berarti konsentrasi pasarnya cenderung tinggi ya. Nah, gara-gara konsentrasi pasar yang tinggi itu sering menyebabkan harga itu di atas marginal cost, padahal kalau di kondisi PCM itu harga sama dengan marginal cost. Dan output itu juga di bawah efisien ya. Jadi output oligopoli di bawah outputnya pasar persaingan sempurna. Oke. Ketika harga di atas biaya marginal, konsumen membayar lebih untuk barang itu daripada biaya untuk memproduksi barang. Nah, berarti kalau naikin output itu menciptakan nilai yang melebihi biaya sosial barang. Nah, tetapi intinya oligopoli itu dia memaksimalkan keuntungan atau memaksimumkan profitnya lewat insentif untuk nggak naikin output. Jadi sebenarnya kalau dia naikin output kan nanti kondisinya bakal sama kayak persaingan sempurna kan. Padahal kita tahu persaingan sempurna itu profitnya paling kecil. Nah makanya dia ngambil insentif dengan cara dia nggak naikin outputnya. Jadi tetap outputnya dipertahankan di level yang optimal buat dia, bukan di level PCM. Oke. Nah, berkaitan dengan konsentrasi industri, itu juga ada responnya terhadap perubahan teknologi. Jadi, salah satu sumber utama pertumbuhan dan kemajuan ekonomi adalah kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi itu ditandai dari banyaknya inovasi dari upaya pengembangan R&D, Research and Development, yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencari keuntungan. Nah, tetapi saya tidak akan membahas tentang bagaimana R&D itu berperan sebagai strategi yang dipakai oleh oligopoli. Jadi nantinya kalian kalau belajar ekonomi industri yang lebih detail tentang pasar oligopoli, kalian bakal belajar yang namanya competition oligopoli. Itu bisa dibagi jadi dua, yaitu price competition, seperti yang kita pelajari di Bertrand Model, dan juga ada yang namanya non-price competition. Nah, salah satu bentuk non-price competition adalah advertising. Nah, itu akan kita pelajari di pasar monopolistik. Nah, tetapi ada juga yang sifatnya itu R&D, Research and Development. Jadi, pada dasarnya gini teman-teman, ketika ada kemajuan teknologi berarti dengan input yang sama, dia bisa menghasilkan barang lebih banyak. Artinya biaya produksi jadi lebih murah. Nah, ternyata R&D itu ada efeknya juga terhadap konsentrasi industri. Nah, tetapi saya nggak akan bahas terlalu detail. Tetapi intinya itu akan mempengaruhi performa dari si pasar oligopoli. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal saja. Soal nomor 35 di chapter ini ya. Kita diminta untuk disagree atau agree. Di sini ada 4 soal. Kalian bisa coba yang C dan D. Saya akan coba yang A dan B aja ya. Kita udah belajar bahwa pasar oligopoli itu sangat terkonsentrasi ya. Apakah betul kalau dikatakan bahwa oligopoli itu selalu buruk bagi society? Saya berpendapat disagree. Kenapa? Memang sih idealnya society itu pengennya pasar persaingan sempurna, karena di pasar persaingan sempurna kompetisi antara perusahaan itu mendorong setiap perusahaan itu untuk melakukan inovasi, dan consumer itu mencapai kondisi yang optimal ya. Jadi tidak ada defect loss dan lain sebagainya ya. Nah, sedangkan kalau oligopoli itu sebenarnya kenapa kita disagree? Karena kalau dibilang always bad juga enggak. Ada saatnya dia itu tidak buruk bagi society. Karena memang beberapa industri memang lebih cocok dia itu sebagai oligopoli. Ya. Nah, contoh dari industri yang lebih cocok oligopoli adalah sebuah industri yang memiliki barrier to entry yang cukup tinggi dan teknologi yang cukup tinggi atau biaya produksinya tuh sangat tinggi. Jadi memang nggak bisa sembarang orang sembarang pemain untuk masuk ke dalam usaha tersebut. Jadi memang itu lebih ideal kalau itu oligopoli aja. Nah, contohnya misalnya kayak industri minyak ya. Kalau ada terlalu banyak industri minyak ya, itu bakal mempengaruhi kualitas minyaknya juga gitu ya. Bisa jadi the oil will deplete very quickly ya, depresinya terlalu tinggi. Tetapi kalau terlalu sedikit company itu juga nantinya nggak ada alternatif buat si consumer. Pokoknya intinya ada beberapa industri yang kalau dia kebanyakan pemain itu jadinya nggak bagus buat lingkungan ya. Kayak misalnya minyak ya, kalau banyak pemain, mungkin konsumen jadi beli barang lebih banyak. Kan kita tahu ya kalau di kondisi PCM, jumlah yang beli lebih banyak dari persaingan tidak sempurna. Nah, tetapi ingat, barangnya itu menghasilkan polusi udara apa enggak? Umumnya pasti, tapi apakah parah atau enggak? Nah, kalau perusahaan minyak tuh misalnya, itu kan polusi udaranya gede. Nah, makanya justru suatu negara itu kalau nanti kalian belajar ekonomi lingkungan,
Ada beberapa komoditas itu memang negara sengaja supaya kondisinya itu jangan sampai seperti persaingan sempurna, tapi dibiarkan seperti persaingan tidak sempurna. Kenapa? Karena kalau persaingan sempurna, key optimalnya itu akan menghasilkan polusi lebih banyak. Sedangkan kalau di persaingan tidak sempurna, key-nya lebih kecil sehingga polusinya itu nggak sebanyak di kondisi PCM. Nah, ternyata oligopoli nggak selalu buruk bagi society, tergantung dari jenis industrinya. Tadi salah satunya saya contohin berkaitan dengan industri yang menghasilkan polusi udara yang tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang B. The beer industry has a few large firm and many small firm. Therefore, we would not call it an oligopoly. Ya, karena punya few large firm dan juga bisa many small firm. Maka nggak bisa disebut oligopoli. Nah, itu disegri kenapa? Karena sebenarnya definisi dari oligopoli itu didefinisikan sebagai industri yang didominasi oleh beberapa perusahaan aja. Jadi sebenarnya even ada banyak firm, kalau seandainya ada satu dua perusahaan misalnya mendominasi pasar, contohnya CR2-nya atau concentration ratio dari dua perusahaan itu 70%. Even ada 1.000 pemain, tetap aja dia mendominasi di dua pemain itu. Jadi itu tetap bisa disebut oligopoli. Nah, small firm juga bisa disebut oligopoli. Misalnya ada dua poli, ya, yang satu 90%, satu 10%. Nah, tetap aja secara konsentrasi itu duopoli, cuma dua pemain, bisa disebut oligopoli. Tapi kalau di jumlah banyak pemain, tetap bisa disebut oligopoli. Syaratnya adalah beberapa perusahaan besar itu harus terkonsentrasi. Misalnya contohnya kayak aku tadi, dua perusahaan terbesar menguasai 50%, 70%. Nah, itu bisa jadi indikasi dari si oligopoli. Jadi oligopoli itu memang secara teoritis harusnya sedikit jumlah pemain, tetapi bisa juga banyak, tetapi hanya didominasi oleh beberapa pemain. Nah, nanti kita akan belajar indikator apa yang digunakan untuk mengukur industri dari konsentrasi dari sebuah industri. Apakah industri tersebut termasuk persaingan sempurna atau oligopoli? Nah, sebelum masuk ke situ, kita akan belajar bagaimana peran pemerintah terhadap oligopoli. Nah, yang saya akan bahas itu adalah berkaitan dengan merger. Nah, jadi merger itu kurang lebih adalah dia itu penggabungan dari uh, sebuah perusahaan ya. Uh, Kalau kalian pelajari di ekonomi industri, merger itu ada banyak jenisnya, misalnya horizontal, vertikal, kongenerik, konglomerasi. Nah, kalian nggak perlu tahu itu. Tapi intinya merger itu adanya penggabungan, misalnya perusahaan A dengan perusahaan B gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana dampak merger terhadap konsentrasi industri. Nah, tetapi yang paling penting, merger itu diatur juga oleh pemerintah. Nah, kalau di Indonesia, berkaitan dengan peran pemerintah terhadap oligopoli, saya akan sebutkan suatu lembaga namanya KPPU. Nah, kalian wajib tahu nih ya, KPPU itu singkatan dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Nah, selama ini kalian mikir ya udah biarkan pasar itu bersaing sendiri. Nah, masalahnya beberapa pasar itu strukturnya oligopoli. Nah, kita tahu oligopoli bisa melakukan kartel yang bisa berdampak terhadap kesejahteraan, ya kan? Sehingga perlu dikontrol. Nah, ada lembaga yang mengontrol hal-hal seperti itu, yaitu namanya KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, di mana dasar undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jadi sejak reformasi ada lembaga ini gitu ya. Nah, tetapi sebelum masuk ke situ, teman-teman harus tahu sebuah indeks yang dibuat tahun 84, yaitu Herfindahl-Hirschman Index. Nah, ini adalah indeks konsentrasi pasar yang dicari dengan menjumlahkan kuadrat dari persentase saham perusahaan di pasar atau output perusahaan di pasar. Nah, cara ngitungnya nanti saya akan ajarkan di soal. Nah, ini intinya semakin gede HHI, itu semakin pasarnya terkonsentrasi atau semakin mendekati persaingan tidak sempurna. Tapi kalau nilai HI-nya kecil, berarti dia mendekati persaingan sempurna. Nah, di sini ada 4 contoh industri dengan some sampel HI-nya. Saya nggak tahu negara apa atau mungkin hanya di distrik tertentu, tapi di sini kita bisa lihat bahwa bir itu memiliki HI yang paling tinggi, yaitu sebesar 3.525. Artinya bir itu cenderung oligopoli misalnya, atau cenderung monopolis. Yang cenderung persaingan sempurna itu adalah pasar etanol ya. Kita mungkin bisa mikir juga etanol mungkin lebih banyak pemainnya, lebih banyak substitusinya juga. Nah, Las Vegas Gaming itu 1497, Critical Care Patient Monitors itu 2661. Yang paling terkonsentrasi itu yang bir. Nah, intinya pemerintah itu akan melihat ya bagaimana manfaat diferensiasi produk dan persaingan produk. Lalu bagaimana efek konsentrasi ya
ketika terjadi merger itu gimana ya. Bagaimana perusahaan dalam industri yang sangat terkonsentrasi itu bisa didorong supaya bisa berproduksi secara efisien sehingga pasar itu tetap bisa sejahtera. Termasuk kita akan membahas terkait perdebatan peran pemerintah dalam regulasi merger. Karena ada satu pandangan yang menganggap bahwa tingkat konsentrasi yang tinggi itu kan menyebabkan inefisiensi. Karena cuma sedikit pemainnya, ditunjukkan dari tingkat konsentrasi yang tertinggi, itu biasanya akan menghasilkan inefisiensi. Nah, bagaimana pemerintah itu bertindak untuk meningkatkan alokasi sumber daya supaya pasar itu bisa bekerja lebih efisien. Nah, nanti ini akan kita bahas habis ini nih. Tapi ada juga pandangan yang berlawanan karena menyatakan bahwa peraturan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir pada akhirnya membuat justru gara-gara pemerintah ikut campur, alokasi sumber daya menjadi kurang efisien. Nah, kita udah belajar ya dulu waktu price selling price floor yang tadinya market itu nggak ada dead weight loss, gara-gara intervensi pemerintah ada dead weight loss. Nah, ternyata intervensi pemerintah tidak selalu membuat inefisiensi itu turun, tapi justru malah menciptakan inefisiensi. Nah, tetapi berkaitan dengan HI, saya akan contohin ya. Jadi misalnya ada 10 perusahaan, masing-masing perusahaan itu menguasai pangsa pasar 10% ya. Berarti nilai HI-nya itu adalah 10 kuadrat, ditambah 10 kuadrat, ditambah titik-titik sampai 10 kuadrat. Jadi bisa dibilang ada 10 dikali 10 kuadrat. Nah, ini mau ngomong bahwa ada 10 perusahaan yang menguasai 10% pangsa pasar. Karena rumus dari HI adalah masing-masing share dari masing-masing perusahaan itu dikuadratin. Nah, ini hasilnya adalah 1000. Nah, jadi kurang lebih cara ngitung HI kayak gitu, teman-teman. Nah, pokoknya nanti kalau semakin sedikit pemain atau nggak semakin sedikit ya, semakin terkonsentrasi di satu pemain aja, itu HI akan cenderung tinggi. Dan kalau kita tahu monopoli itu kan hanya satu pemain. Nah, satu pemain menguasai seluruh pangsa pasar. Artinya apa? 100% pangsa pasar dikuasai oleh satu perusahaan. Berarti nilai HI-nya adalah 100 kuadrat atau sebesar 10.000. Nah, berarti nilai HI maksimum tuh 10.000. Yang paling kecil tuh mendekati 0, oke? Nah, ternyata kalau di Amerika sendiri itu ada kategorinya nih, ya. Kalau HI 0 sampai 1000 ini seringkali disebut dengan kondisi PCM. Meskipun belum tentu juga secara teoritis PCM itu terpenuhi. Bahkan kita udah belajar kan, persaingan sempurna tuh hampir nggak ada di kehidupan nyata, ya, mungkin mendekati. Nah, tetapi kalau HI 0 sampai 1000 tuh kayak dianggap kayak pasar persaingan sempurna. Jadi dibilang unconcentrated ya. Dan di sana ada yang namanya antitrust division action. Nah, ini yang mencoba untuk melihat apakah merger dari sebuah perusahaan itu menantang atau enggak. Maksudnya perlu jadi perhatian khusus atau enggak. Karena dengan adanya merger itu kan bisa dibilang market akan lebih terkonsentrasi kan. Karena tadinya misalnya ada satu perusahaan 20%, satunya lagi 10%. Nah, kalau di HI ngitungnya berarti 20 kuadrat tambah 10 kuadrat. Ini hasilnya adalah 500. Berarti dua perusahaan ini berkontribusi terhadap HI 500. Cuman apa yang terjadi kalau kedua perusahaan ini bergabung? Nah, ternyata HI-nya nggak nambah 500, tapi nambahnya 900. Nah, HI berarti kan HI-nya naik, dan ini menunjukkan pasar lebih terkonsentrasi kalau adanya merger. Nah, makanya HI itu diklasifikasikan pertama dari 0 sampai 1000 itu unconcentrated, dari 1000 ke 1800 itu kita sebut dengan moderate concentration. Nah, ini mulai dibilang bisa dibilang pasar oligopoli atau mendekati oligopoli, atau nanti di sini dibilang mendekati monopoli, ya, bebas lah istilahnya apa. Tapi yang jelas berdasarkan aturan di sana di Amerika, antitrust division action, ketika nilai indeks HI itu di antara 1000 sampai 1800, pasar disebut sebagai moderate concentration. Nah, artinya apa? Artinya dari antitrust division action itu bakal melihat apakah dampak dari merger itu akan meningkatkan HI lebih dari 100 poin atau enggak. Kalau ternyata HI naik lebih dari 100 poin, maka merger ini perlu diperhatikan nih. Maksudnya ini sangat-sangat berdampak nih terhadap kesejahteraan. Jadi antitrust division action mulai ngambil aksi karena ini challenge nih. Tapi kalau nilai HI-nya di atas 1800 atau dia concentrated, nah itu kalau seandainya nilai indeksnya naik lebih dari 50, itu udah dianggap menantang gitu. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ya. Unconcentrated 0 sampai 1000 atau sering disebut PCM, 1000 sampai 1800 moderate concentration, di atas 1800 atau 1800 sampai mendekati 10.000 itu disebut concentrated, ya.
Kalau tadinya di 1000 sampai 1800 dia menganggap kenaikan 100 poin terhadap HI itu baru challenging. Kalau di concentrated naik 50 aja udah challenging gitu ya. Nah, sekarang kita masuk aja ke soal-soal yang ada berkaitan dengan materi yang udah kita bahas ya. Eh, nah, nanti kita akan belajar concentration ratio ya. Asumsikan terdapat banyak perusahaan identik di sebuah industri vaksin COVID-19 yang berhasil menjual total 100.000 unit. Nah, intinya 3 perusahaan terbesar itu A, B, C jualnya bisa menjual 30.000 unit, 10.000 unit, sama 20 unit. Nah, yang ditanya berapa nilai konsentrasi pasar dua perusahaan tersebut. Berarti kita cari 2 perusahaan terbesar yaitu perusahaan A dan perusahaan C. Nah, berarti perusahaan A itu berapa sih share-nya? Nah, berarti output dari si firmnya kan 30.000. Sedangkan output di market itu adalah 100.000. Berarti 30.000 dibagi 100.000 adalah 30%. Jadi bisa disimpulkan ternyata perusahaan A itu menguasai 30% pangsa pasar. Sedangkan yang perusahaan C itu 20.000 dibagi 100.000. Hasilnya itu adalah 20%. Berarti kesimpulannya perusahaan C itu menguasai 20% pangsa pasar. Nah, berarti nilai konsentrasi dari 2 perusahaan tersebut adalah penjumlahan dari terbesar pertama ditambah terbesar kedua, yaitu 30% tambah 20%. Hasilnya itu adalah 50%. Oke. Nah, sekarang kita akan kerjakan soal nomor 37. Asumsikan 5 perusahaan di sebuah industri farmasi memiliki market share yang sama persis. Artinya sama rata. Logikanya kalau ada 5 perusahaan sama rata, kan totalnya 100%. Berarti kalau sama rata, 100% dibagi 5. Berarti 5 dikali 20%. Nah, ditanya nilai indeks HI. Berarti HI-nya adalah 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat sampai 5 kali. Atau bisa kita bikin jadi 5 dikali 20 kuadrat. Hasilnya itu adalah 2000. 5 kali 400 kan ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, sekarang yang nomor 38. Apabila jumlah pemain di industri A dan B sama persis, manakah yang benar berkaitan dengan CR dan HI? Ya, HI pasti berbeda. Apakah betul kalau seandainya jumlah pemain sama persis, HI pasti berbeda? Jawabannya belum tentu. Bisa beda, bisa sama. Jadi ini udah pasti kita coret. Ya, misalnya sama-sama 20% ya, berarti kan HI-nya bisa sama. Gitu. Tapi kalau HI bisa sama persis itu benar. Tapi kalau dikatakan CR pasti berbeda juga nggak tentu. Misalnya 2 perusahaan terbesar sama-sama 50 plus 20 misalnya. Berarti CR-nya kan bisa sama. Tapi kalau dibilang HI CR berbeda juga belum tentu. Bisa jadi HI-nya beda, CR-nya sama. Misalnya sama-sama 50-20, tapi di sini 50-20 sama 3, misalnya sama 10-10-10. Sedangkan di sini 50-20, 5-5-5-5. Nah, ini kan HI-nya udah beda, tapi CR2-nya sama misalnya. Nah, berarti ini juga salah. Kalau dibilang HI berbeda pada saat CR berbeda juga salah. Ini buktinya HI-nya beda, CR-nya bisa sama. Berarti jawabannya adalah HI bisa sama persis meskipun CR itu berbeda. Ya. Jadi bisa jadi mereka indeks HI itu mengcapture bahwa sama-sama terkonsentrasi, tapi konsentrasi rasionya di beberapa perusahaan itu beda. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D ya untuk nomor 38. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 39 dulu ya. Dikasih tahu masing-masing firm A sampai G itu market share-nya sekian persen. Disuruh ngitung for firm concentration ratio atau CR4. Berarti cari 4 industri dengan market share terbesar yaitu 25, 25, 20, sama 12. Jumlahin aja hasilnya 82%. Nah, terus nyari HI-nya gimana? Berarti ini semuanya dikuadratin aja. Dapatlah hasilnya 1910. Nah, kalau 1910 berarti kategorinya adalah concentrated. Karena HI di atas 1800. Nah, apa yang terjadi kalau perusahaan E dan G merger? Nah, E itu kan 4%. G itu 6%. Nah, berarti perhitungan HI-nya nggak kayak gini lagi, karena yang 4 kuadrat sama 6 kuadratnya itu diubah jadi 4 ditambah 6 dikuadratin. Karena mereka menjadi satu perusahaan dengan market share sebesar 10%. Maka bisa kita lihat HI-nya menjadi 1958. Nah, berarti kan HI itu naik sebesar 48 akibat merger. Padahal aturannya bilang bahwa kenaikan di atas 50 itu baru jadi tantangan. Berarti nggak ada challenge buat si
lembaga Justice Department ya. Nah, selanjutnya ada soal serupa terkait HI, teman-teman bisa kerjain nih, ngitungin CR3, HI, lalu membandingkan apakah lebih terkonsentrasi atau enggak dari 2000 ke 2008, serta bagaimana dampak merger terhadap market concentration, seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke soal terakhir, soal nomor 40 ya. Nah, di sini masih soal HICR4, tapi sekarang konsepnya udah beda nih teman-teman. Kita dikasih tahu output totalnya. Kita nggak dikasih tahu persentase dari masing-masing. Nah, berarti gimana cara nyari HI dan CR4? Nah, cara nyarinya teman-teman adalah kita jumlahkan nih total outputnya. Kan kita belum tahu total outputnya. Nah, ini masing-masing harus dijumlahin ya teman-teman. Nah, misalnya yang fish fermentation sama seafood processing itu kalau dijumlahin 80.000 ya. Nanti kalian jumlahin juga iron casting, itu hasilnya adalah 50.000. Sedangkan koi itu 12.000 ditambah 3.000, 15.000. Nah, ini berarti outputnya. Nah, berarti untuk nyari market share caranya adalah output di firm dibagi output di market, gitu aja. Nanti kalian bakal dapat kurang lebih kayak gini. Kan tadi iron casting 50.000 nih totalnya. Berarti firm 1 kan 20.000 outputnya, berarti 20.000 bagi 50.000 dapatlah 40%. Terus misalnya untuk coconut fiber itu kan 9.000, outputnya di market 15.000, jadi 9.000 bagi 15.000 60%, dan seterusnya. Berarti kita udah dapat nih nilai dari market share untuk masing-masing. Terus kalau disuruh nyari CR2, artinya market share terbesar kedua. Jadi untuk fish fermentation and seafood processing itu 50 tambah 30%, 80. Sedangkan iron casting 40 tambah 35, yaitu 75%. Sedangkan coconut fiber itu 60 tambah 20, berarti 80% CR2-nya. Oke. Nah, terus untuk nyari HI-nya bisa nggak nih teman-teman? Kan kalau HI itu harus ngejumlahin market share kuadrat untuk semua perusahaan. Nah, yang jadi masalah, ini ada perusahaan others. Others itu bisa dibilang kita nggak tahu jumlah pemainnya berapa, tapi yang jelas ini kan perusahaan terbesar pertama, kedua, ketiga. Nah, pokoknya others ini perusahaannya kecil-kecil, bisa banyaknya nggak tahu, bisa 10 pemain, 100 pemain nggak tahu. Pokoknya kalau dijumlahin itu ada 5% untuk fish fermentation and seafood processing, untuk iron casting 10%, untuk coconut fiber 15%. Nah, gimana nih cara ngitung HI-nya? Nah, pertama-tama penjelasan intuisinya gini nih teman-teman. Kalau seandainya, aku ambil contoh yang 5% ini nih. Seandainya others ini adalah dua perusahaan. Misalnya 4,99%, perusahaan satu, perusahaan kedua itu 0,01%. Berarti nilai kontribusi HI-nya adalah 4,99 kuadrat ditambah 0,01 kuadrat. Nah, 0,01 kuadrat itu mendekati 0, 4,99 kuadrat itu mendekati 25. Berarti hasilnya itu kurang dari 25. Mendekati 25, tapi pasti di bawah 25. Ya, jadi kita asumsikan dulu duopoli. Di sini ada dua pemain, bukan duopoli ya, dua pemain. Pemain pertama 4,99, pemain kedua 0,01. Nah, berarti nilainya adalah di bawah 25. Tambahannya di bawah 25. Nah, bagaimana kalau kita asumsikan ternyata others itu 5% itu adalah 1.000 pemain, 1.000 perusahaan dengan market share yang sama rata. Berarti kan bisa dibilang 5/1000 dikuadratin dikali 1.000. Nah, ini hasilnya juga mendekati 0. Di atas 0 tapi mendekati 0, teman-teman bisa coba. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa HI itu ada di tambahan HI dari others untuk fish fermentation and seafood processing itu ada di antara 0 sampai 25. Nah, berarti kita pakai pendekatan gini. Untuk nyari HI, pertama-tama kita asumsikan others itu adalah banyak pemain, saking banyaknya itu tambahan kontribusi terhadap HI itu mendekati 0. Nah, jadi dengan kata lain, mencari HI itu adalah mengkuadratin firm 1, 2, dan 3 aja. Si others-nya nggak usah dianggap. Karena kita anggap others itu saking banyaknya, dia itu kontribusi tambahan HI-nya tuh 0. Nah, jadi 50 kuadrat tambah 30 kuadrat tambah 15 kuadrat aja. Hasilnya adalah 3.650 gitu ya. Jadi kita nggak anggap ada si 5-nya gitu ya. Sorry, kita anggap
kita anggap 50 tambah 30 tambah 15 ini dikuadratin. Hasilnya adalah 3.625. Nah, ini adalah HI minimum. Jadi, karena asumsinya tadi ada banyak pemain, dan pemain sama rata market share-nya. Nah, bagaimana kalau seandainya asumsinya others itu kayak cuma 2 pemain? Di mana pemain pertama itu hampir menguasai keseluruhan, atau seolah-olah jadi kayak monopoli 5% ini. Nah, berarti kita tambahin, kerjain kayak tadi, tapi ditambah 5 kuadrat. Hasilnya adalah 3.650. Nah, berarti bisa kita simpulkan, HI minimum itu 3.625, HI maksimum itu 3.650. Berarti nilai HI ada di rentang 3.625 dan 3.650. Nah, hal yang sama bisa dilakukan untuk iron casting dan coconut fiber. Nah, kalau disuruh bikin kesimpulan, apa yang bisa kita simpulkan? Besarnya CR2 industri coir dengan fish fermentation and seafood processing sama persis. Kita bisa lihat CR2-nya sama-sama 80% ya, baik fish fermentation and seafood processing dan juga coir atau coconut fiber. Nah, tetapi bisa kita lihat HI di fish fermentation itu ada di rentang 3.625 sampai 3.650. Sedangkan coir itu ada di antara 4.025 sampai 4.250. Nah, berarti bisa disimpulkan CR secara konsentrasi 2 pemain pertama itu sama, tapi secara keseluruhan berbeda. Artinya tetap lebih terkonsentrasi di coconut fiber. Hal ini mengindikasikan bahwa konsentrasi 2 perusahaan terbesar sama persis, namun secara keseluruhan industri coir lebih terkonsentrasi. Nah, industri iron casting itu CR2-nya lebih rendah dari kedua industri tersebut. Nah, dan ternyata HI-nya juga cenderung lebih rendah ya, nilainya lebih rendah. Dan itu memang ada korelasi antara CR dan HI seperti itu. Ya, nah berarti ada kemungkinan CR suatu industri lebih kecil dibanding industri lainnya, tapi HI lebih tinggi. Itu ada kemungkinan juga. Tapi nilai HI kedua atau beberapa industri bisa sama persis, maka kita dapat melihat kecenderungan terkonsentrasinya itu dengan menggunakan indikator CR2 atau lebih dari konsentrasi 2 perusahaan. Jadi misalnya kalau teman-teman ada kasus HI-nya tuh sama persis, bagaimana saya pengen tahu mana yang lebih terkonsentrasi atau enggak? Nah, berarti teman-teman bisa cek dari CR1, CR2, CR3, nah, cari pembedanya, kira-kira beda di CR berapa. Nah, disitulah kita bisa tarik mana yang lebih terkonsentrasi atau enggak ya. Jadi itu sudah mengakhiri materi oligopoli. Pastikan teman-teman memahami baik-baik karena selanjutnya kita akan masuk ke pasar monopolistik. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.